Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala ala abdil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Al-mab'utsu rahmatan lil alamin wal huda. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Salatan tuwasi'u lanal arzaq wa tuhassinu bihal akhlaq wa tutahhiruna minan nifaq wa ala alihi wa sahbihi ila mitalaq. Amma ba'du. Para hadirin, para jamaah, para santri ingkang insyaallah mugi-mugi tansah pinaringan rahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah injing menika saged kepanggihan malih dalam kegiatan rutinan ngaos Jumat pagi sing insyaallah mugi-mugi kerawuhan kita sedaya ing dalam menika panggonan estu-estu angsal rahmatipun Allah, mendapatkan ridha Allah, dan moga-moga keistiqomahan kita dalam majelis taklim dimanapun dan kapanpun mugi-mugi ndadosaken barokah urip kita sedanten, diparingi sakinah, diparingi barokah, dan moga-moga minjang menawi sampun wektale diparingi husnul khatimah. Amin Allahumma amin. Salawat serta salam muga kaunjuk katuraken dumateng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sosok ingkang kita ajeng-ajeng syafaatipun lan minangka ngarep-ngarep syafaatipun. Mugi Allah nggampangken kita untuk terus mau sholawat datang Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan terus semangat untuk mempelajari dan mengikuti seluruh napa ingkang dados sunah-sunahipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana sehingga pada akhirnya muga-muga kita sedanten tidak hanya menjadi umat yang mengakui, yang membanggakan Nabi, tapi juga termasuk di dalam umat ingkang parek datang Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah, injing menika kita ngaji tafsir surat Al-Kahfi nggih. Jadi sak mangke giliran kula untuk informasi mawon, dados sak mangke niki ngaji Jumat pagi sing isi niku wonten 8 menawi. Dados menawi kala wingi di jadwal niku ingkang rutin ngaos niku Ustaz Sultan niku setiap Jumat Pon. Ngoten. Mangke setelah niku Gus Syafa menawi rawuh menawi mboten tindak umroh, kemudian kali Gus Udin. Lindinipun mangke wonten Gus Ahmad bin Gus Fauzi, kemudian wonten Gus Fadol, kemudian wonten Gus Haris mantunipun Ustaz Sultan, kali wonten malih Gus Idris nggih mantunipun Ustaz Sultan, putunipun Yai Ihsan Ketitang, kali kula piyambak dados wonten pinten niku 8 napa 7. Dados menawi ngaji kula ngeten iki dadi urutane dados setahun paling nggih kepanggine namung ping 3 menawi. Karena nggih setiap Jumat sampun wonten sing ngisi dan pun kathah. Dados nggih ngajine didik-didik tapi sinten mawon ingkang mucal muga-muga angsal barokah, angsal ilmu sing manfaat saged istiqomah. Dan mawon pun dimulai mawon kersane mboten siang-siang mangke. Mangke sampun sampai di surat Al-Kahfi di ayat ke pinten kala wingi. Saking suwene gak ngaji. Di surat Kahfi di ayat ke-20. Kahfi niki kita ingat kembali ada anjuran dari Nabi Muhammad SAW untuk membaca surat Kahfi di hari Jumat. Ulama menjelaskan waktu membaca niku mulai dari sunnah niku mulai dari ba'dal maghrib
Lailatul Jum'ah, mulai malam Jumat ngantos kubailal maghrib fi yaumil Jum'ah. Jadi mulai malam Jumat maghrib sampai asar utawa sebelumnya maghrib dinten Jumat. Niki wonten hadis Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man qara'a suratul kahfi yaumal Jum'ah fi riwayatin lailatul Jum'ah, sinten tiange ingkang maos surat kahfi dinten Jumat, kana lahu nurun bainahu mim baina qadamaihi ila sama, maka ia akan mendapatkan cahaya dari bawah kakinya sampai tembus ke langit. Ada riwayat yang lain, kana lahu nurun adalahu bainahu wa bainal Jum'ah, maka barang siapa sing mau surat kahfi dinten Jumat, maka ia akan mendapatkan cahaya pada hari itu sampai di hari Jumat berikutnya. Maknai napa? Bahwa maknai nur atau cahaya niki, orang itu akan mendapatkan petunjuk. Sebagaimana kita kalau dalam tempat yang gelap niki, dengan adanya cahaya kita bisa melihat sekeliling sehingga tahu arahnya kemana. Maka ibaratnya tiang ingkang maos surat kahfi dinten Jumat, maka orang itu minimal pada seminggu ke depan dia akan diberikan kelapangan oleh Allah, diberikan petunjuk, diberikan kemudahan dalam menjalani hari-harinya. Wonten malih riwayat yang lain, man hafadho ala asyri ayatin minal kahfi, barang siapa yang menghafal 10 ayat dari surat kahfi, dan singarani 10 ayat yang pertama, napa faedai usimalahu minad dajjal, dia akan dilindungi dari dajjal. Wonten riwayat yang lain mboten menghafal, mantala, orang yang membaca. Ada riwayat 3 ayat tok, mantala man qara'a salasa ayatin, orang yang baca 3 ayat dari awal surat kahfi, maka dia dilindungi dari dajjal. Lah Imam Ibnu Ashur dalam tafsirnya At-Tahrir wa Tanwir niku wau sempat kula mutalaah sekedap, beliau menerangkan nopo kira-kira fadilahe kok wong sing maca kahfi niku dilindungi dari dajjal. Nah, kemudian beliau mencoba menelaah, karena dajjal niku kan merupakan fitnah di akhir zaman dan kita hidup di akhir zaman, yang mana dajjal niku menawarkan berbagai macam kenikmatan agar ia diikuti, agar ia disembah. Alek ningali cerita-cerita ini utawa riwayat-riwayatnya saking Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dajjal itu akan muncul pada akhir zaman nantinya dan kemudian memberikan berbagai macam tawaran yang menggiurkan, menawari siapapun, mengabulkan permintaan apapun asalkan ia dituruti, asal dajjal niki gelem disembah ambek wong niku. Sehingga ada beberapa hal yang menjadi tawaran. Pertama berkaitan dengan kekayaan, ya, berkaitan dengan keilmuan, berkaitan juga dengan ibadah. Lah, maka dalam surat Al-Kahfi niku ana munasabah, ada kecocokan bahwa di kawitane surat Kahfi, lek menawi kemarin kita sampun maos, lek menawi tasih imut di ayat ke-1 sampai ke pinten niku 8 ya. Di surat Al-Kahfi itu menerangkan tentang napa namine ancaman Allah, celaan Allah kepada orang-orang yang menyekutukan Allah. Celaan Allah kepada orang-orang yang menganggap Allah niku punya anak. Nah, artinya kawitane surat Al-Kahfi niku berkaitan dengan tauhid. Lah tentunya diharapkan dengan orang yang mau surat kahfi minimal awal ya, ataupun orang yang apal bahkan surat Al-Kahfi niki nggih tentunya harapannya tidak sekedar apal, tidak sekedar moco, tapi nggih paham napa sing diwaca, napa sing diapal. Sehingga dari ngapalno, dari maos niku wau muncul keimanan, keyakinan bahwa Allah lah satu-satunya zat yang berhak untuk disembah. Jadi kata-kata la ma'buda illallah, tidak ada yang boleh untuk disembah, tidak ada yang berhak untuk disembah kecuali Allah. Maka salah satu tujuan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam
menganjurkan untuk maos bahkan juga menghafal surat Kahfi dan mengkhususkannya di hari Jumat niki diantaranya adalah agar orang-orang mukmin itu tambah kuat imani, tambah mantap, bahwa tidak ada yang dapat merubah apapun, tidak ada yang dapat membahayakan siapapun, dan tidak ada yang memberikan manfaat apapun kecuali atas izin Allah. Lah harapan ini kok. Lah muga-muga niki kita sedanten ingkang ngaji, ingkang nggih ngoncaki surat Al-Kahfi niki muga-muga mendapatkan hidayah Allah, taufik saking Allah, mugi-mugi angsal futuh saking Allah. Ngoten. Kemudian di ayat yang ke-9 sampai di ayat yang ke-26 niku berkaitan dengan judul dari surat itu sendiri, yaitu cerita tentang Ashabul Kahfi. Ada beberapa riwayat nggih, bahkan lek menawi ningali ten Google mawon gampangane niku tempat gua orang atau Ashabul Kahfi niki kan ada beberapa riwayat. Ada yang menyatakan di Efesus niku daerah Turki ngoten dirasi. Ada yang mengatakan di daerah Yordan, wallahu alam. Tapi yang jelas bukan ranah kita untuk goleki panggonane. Tapi ranah kita adalah untuk mengkaji dan mengimani dan mengambil hikmah nopo sing wonten ten gini cerita tentang Ashabul Kahfi niki. Diceritakan mulai dari awal bahwa Ashabul Kahfi niku adalah sekelompok orang ya, id awal fityatu ilal kahfi, sekelompok pemuda-pemuda yang kemudian menyingkir ke dalam gua. Kenapa? Karena hendak mempertahankan iman. Maka hikmah yang pertama dari Ashabul Kahfi ini adalah untuk mempertahankan iman, untuk tetap mantap nangini Gusti Allah meskipun dia harus kehilangan segalanya. Sebagai contoh, sebagaimana orang-orang muhajirin, orang-orang yang menjadi sahabat Nabi Muhammad SAW meninggalkan harta, benda, bahkan juga keluarganya dari Mekah kemudian hijrah ke Madinah semata-mata agar ia dapat beribadah dengan tenang kepada Allah. Maka Ashabul Kahfi ini mengajarkan kepada kita untuk menomorsatukan Allah, untuk mendisiakan iman. Silahkan melakukan apapun, yang penting ojo sampai ganggu imane. Tapi lah sampai keganggu, entah karena nyambut gawe, entah karena bondo ataupun karena keluarganya, maka iya sing ganggu niki sing kudu dikalahno, kudu dhisikno Gusti Allah. Maka disebutkan di dalam surat yang lain, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya anak-anak kalian dan harta-harta kalian itu adalah fitnah, ujian. Lah kita belum tentu sebenarnya ketika Allah mentakdirkan kita di dunia ini kumpul kali keluarga kita dengan istri, dengan anak, dengan orang tua, nantinya di akhirat nanti belum tentu. Dalam Al-Quran dengan imutan surat Abasan niku, yauma yafirrul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani. Yauma yafiru, ing dalam dina yafiru melayu sapa almaru wong min akhihi wa ummihi wa abi. Jadi dari saudara, dari ayah, dari ibunya, wa sahibatihi dari istrinya, wa bani dan anak-anaknya. Kenapa? Likulli mri'im minhum yauma idzin sya'nu yughni. Karena masing-masing orang pada hari itu, pada hari kiamat, dia akan sibuk dengan dirinya sendiri. Makanya seringkali kemudian dawuh para kiai, para ulama zambian-bian, Allahumma kama jama'tana fid dunya ijma'na fil akhirah. Ya Allah, sebagaimana Engkau telah mengumpulkan kami di dunia, mengumpulkan kami dengan orang-orang yang kami anggap sebagai keluarga, anak, putu, bojo, bapak, mbah, sak munggah, sak turute, maka ijma'na fil akhirah. Ya Allah, kumpulaken kita semua di akhirat. Karena memang tidak ada jaminan bahwa kita kumpul di dunia niki saged kumpul di akhirat. Makanya disebutkan bahwa siapapun orang di luar kita adalah ujian bagi kita. Lah makanya ngoten niku ada anjuran untuk kemudian tidak hanya ibadah kanggo awake dhewe, tapi juga ibadah dakwah kepada keluargane, ngajak-ngajak keluargane. Termasuk misalkan lek panjenengan seneng ngaos, seneng menghadiri majelis taklim, seneng menghadiri majelis sholawat,
maka sebagaimana kecintaan Anda kepada majelis tersebut karena keinginan Anda untuk hidup bahagia di akhirat nanti, maka ngejaken keluargane, jaken anake, jaken bojone, jaken sinten-sinten mawon yang Anda kasih di dunia. Napa agar nantinya panjenengan saged kumpul mboten hanya di dunia tapi juga di akhirat. Maka mengajak kepada kebaikan ini menjadi suatu keniscayaan. Sudah menjadi sifati orang-orang mukmin. Maka disebutkan di surat An-Nisa niku kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Napa sifate? Ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar. Jadi kalian semua dari Al-Qur'an niku khaira ummah, sebaik-baik umat. Ukhrijat kang den toaken sapa umat linnasi maring menungso. Napa ditoaken? Ta'muruna bil ma'ruf. Jadi orang-orang yang mengajak kepada kebaikan. Maka menjadi salah satu sifat dari orang mukmin sing temenan niku dia pasti amar ma'ruf. Maksudnya ya napa nggih ngejak kepada kebaikan. Wonten wancine majelis taklim, ada pengajian, ada sholawatan, mboten budal dhewe ngejak sinten sing kira-kira gelem dijak, sinten sing kira-kira longgar, terutama keluarganya. Tujuannya apa? Tidak lain agar kemudian sama-sama mendapatkan kebahagiaan di dunia dan akhirat. Tuh, sampai sak ngoten nih. Jadi ini menjadi karakter orang-orang mukmin. Maka tidak heran Kanjeng Nabi Muhammad SAW ada suatu hadis niku beliau menyebutkan tentang dayus. Nanti mireng tentang dayus. Ada suatu hadis niku Kanjeng Nabi itu melaknat dayus. Dayus niku sinten? Yaitu orang yang hanya memperdulikan diri sendiri tapi abai kepada keluarganya. Orang yang sergap ibadah, wae jamaah di masjid budal ndisi, wae majelis taklim gak tahu kari, tapi keluargane gak diurus. Maksudnya wis mbuh sembayang mbuh ora ya wis dijarno, melok ngaji apa ora ya wis dijarno, ngelakoni maksiat ya wis mek ditungakno tok, wis muga-muga selamat, mek ngoten tok. Lah ini orang-orang disebut dengan dayus, orang-orang yang tidak punya kepekaan kepada orang lain, dan ini berarti dia kurang, mboten sempurna dhateng sifat mukmin ini. Nah, ngoten lho. Dadi ngaji ngeten iki lek kita nganggep ngaji semacam ini adalah kebaikan, maka nggih menjadi suatu keniscayaan bahwa kita mesti nih ngejak dateng wong lintune. Nggih mboten mek ngaji Jumat pagi niki tok, termasuk majelis lintu-lintune ingkang panjenengan nderek, ingkang panjenengan tumut, majelis sholawat, majelis burda, majelis macam-macam sak mangke lak kathah. Lan niku napa jenenge akan timbul kesadaran dan keinginan untuk mengajak orang lain. Cek padha-padha enake, cek padha-padha senenge. Loh, karena sifatnya orang mukmin niku nggih kados ngoten niku. Cirinya orang mukmin itu adalah ketika ia senang ketika orang lain juga bahagia. Nah, niki pun wonten hadisnya pun jelas nih bahwa mukmin itu adalah ketika menyukai ketika orang mukmin juga mendapatkan nikmat. Nah, nikmat mana yang paling besar? Yang lebih besar lagi daripada mendapatkan nikmat hidayah. Nikmat mana yang lebih besar kecuali kalau nantinya dapat kumpul bersama Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ngoten. Jadi sekaligus ini juga mengingatkan kulo dan panjenengan sedanten bahwa kita punya tanggung jawab selain untuk menyelamatkan diri, juga punya tanggung jawab minimal ngejak keluargane selamat. Ngoten nggih. Pun. Iki kok mukadimah tok gak ngaji-ngaji niki. Kula wau sriyin ingkang panjenengan gadah Al-Qur'an atau wonten HP wonten Al-Qur'an saged dibuka. Kita baca di surat Al-Kahfi di ayat yang ke-21 sampai nanti ke-26. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَكَذَلِكَ أَعْثَرْنَا عَلَيْهِمْ لِيَعْلَمُوا أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا إِذْ يَتَنَازَعُونَ بَيْنَهُمْ أَمْرَهُمْ فَقَالُوا ابْنُوا عَلَيْهِمْ بُنْيَانًا رَبُّهُمْ أَعْلَمُ بِهِمْ
قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9 قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika lan kaya mengkono-mengkono. Niki di mana Jawa napa Indonesia mawon niki? Kira-kira nih, ya, kalau senengane biasanya makanan Jawa ngoten, cek koyok ngaji di pondok. Wa kadzalika lan koyok mengkono-mengkono kang disebutaken den critakaken aksarna nuduhaken ningalaken kita alaihim ing ngatesi wong akeh liya'lamu supaya weruh sapa wong akeh anna wa'dallahi ing sak temene janjine Allah iku hakun hak wa anna sa'ata lan sak temene saah atau kiamat iku la raiba ora ana keraguan iku maujud fiha ing dalem saah. Idza tanaza'una nalikane padha persulayan sapa wong akeh bainahum ing dalem antarane wong akeh amrahum ing urusane wong akeh. Faqalu mangko padha dawuh sapa wong akeh dawuh ubnu alaihim bunyana ubnu padha mbanguno sira kabeh alaihim ing ngatasi wong akeh bunyanan ing pira-pira bangunan. Rabbuhum utawi pangerane wong akeh iku a'lamu luwih weruh bihim kelawan wong akeh. Qala alladzina qala dawu sapa alladzina wong akeh walabu kang nglindih kang nguasani ala amrihim ing atase urusane alladzina dawe alanat takhidanna alaihim masjidah lanat takhidanna yakti teman-teman bakal ngalap kita alaihim ing atase ashabul kahfi masjidan ing panggonan sujud. Wa kadzalika atharna 'alaihim liya'lamu anna wa'dallahi haqqun. Dan begitulah ceritanya ketika kemarin Ashabul Kahfi mulai dari mereka bersembunyi di dalam gua, kemudian oleh Allah mereka dibangkitkan setelah tertidur ratusan tahun, kemudian salah seorang di antara mereka diutus untuk keluar menuju ke kota untuk membeli makanan. Lah maka begitulah aksarna alaihim kami perlihatkan kepada mereka. Alaihim niki lek ten tafsir Ibnu Katsir wonten dua tafsiran. Alaihim himnya kembali kepada ahlul Madinah, kepada penduduk kota itu. Jadi kami tunjukkan kepada penduduk kota itu bahwa anna wa'dallahi haq, janji Allah adalah hak. Kenapa maksudnya janji Allah? Janji Allah untuk membangkitkan orang yang dianggap sudah mati. Sebagaimana Allah menjanjikan bahwa kita semuanya nanti di dunia niki pasti mati dan setelah mati nanti akan dibangkitkan. Maka Allah memberikan contoh melalui Ashabul Kahfi niki, orang yang dianggap sudah tidak ada pun ratusan tahun tiba-tiba
muncul di hadapan mereka, agar mereka tahu bahwa janji Allah untuk menghidupkan orang mati itu adalah benar. Wa anna sa'ata atiyatul la raiba fiha, dan untuk menunjukkan bahwa kiamat itu pasti datang. Maka sebagaimana Allah mencontohkan ada kiamat sughra, yaitu berupa kematian yang pasti akan dialami semua orang. Dalam Al-Quran disebutkan kullu nafsin za'iqatul maut, kuwabeh sinten mawon pasti mati, hatta malaikat pun mesti mati. Kuwabeh pasti akan menyicipi kematian itu. Lah masalahnya bukan kapan kita mati, masalahnya bukan apakah kematian itu benar datang atau tidak, karena yus pasti benar. Yang menjadi permasalahan adalah bagaimana kehidupan kita nantinya setelah mati niku. Maka Allah menyadarkan, mengingatkan dalam konteks ayat ini kepada penduduk kota, juga mestinya secara umum kepada kita para pembaca Al-Quran ini, bahwa janji Allah pasti benar. Allah menjanjikan kepada Ashabul Kahfi untuk menyelamatkan mereka, dan benar Allah menepati janjinya. Allah menjanjikan kepada penduduk, kepada Ashabul Kahfi, kalau mereka mau iman, maka Allah yang menjamin semuanya sesuai dengan cara yang dikehendaki oleh Allah. Lah awak dhewe ini kadang-kadang nggih rodok cara istilahnya rodok ngelamak ngoten paling nggih. Jadi awak dhewe niku kepingin selamat, tapi carane gawe carane awake dhewe. Nah seringkali kemudian ndonga nih kan, awak dhewe ndonga misalkan ya Allah Allahumma misalkan tuh Allahumma rizqna Allahumma inna nas'aluka rizqan wasi'an halalan mubarakah. Ya Allah kepingin rezeki sing halal barokah sing kathah. Tapi pikiran kita sudah menjurus, ya Allah kepingin motor Alphard, kepingin omah tingkat, nah ngoten. Jadi kemudian seolah-olah rezeki niki kita nyuwun dan sekaligus ngatur Gusti Allah. Padahal sakjane kalau kita mengkaji Al-Qur'an itu banyak sekali kisah-kisah yang nggih makomi makhluk niku namung donga. Hatta semakom nabi sekalipun. Lek panjenengan nanti atau mutolaah ngaos melihat tafsirnya di kisahnya Nabi Yusuf niku. Niku di juz 13 niku kan nonton kisahnya Nabi 12-13 ya. Bahwa ayahe Nabi Yusuf ya. Wis nguwatur apa carane anak-anake yang masuk yang sowan ke ibu kota, sowan ngadep raja niku cek selamat, diwatur carane sehingga putra-putranya yang ada riwayatnya itu 12 orang disuruh masuk melalui pintu-pintu yang berbeda. Cek tompo tujuan mbuh beliau mendapatkan firasat bahwa anaknya nanti akan menerima musibah. Tapi ya apa yang sudah ditakdirkan oleh Allah tidak bisa ditolak. Ternyata nggih temenan bahwa kemudian dikisahkan di surat Yusuf niku ternyata kemudian anak-anak ini sak grup niku ternyata salah satu dari mereka dituduh ada yang mencuri. Sampai akhirnya kisahnya salah satu anaknya ditahan. Gini konten sing namanya Bunyamin, yang mana ini adalah adik kandungnya Nabi Yusuf. Yang mana ternyata sing gawe cara cek iso menahan salah satu saudaranya ya Nabi Yusuf dewi yang waktu itu belum dikenali oleh saudara-saudaranya karena dianggap sudah hilang, sudah mati karena sudah dibuang ke sumur. Lah niku sekelas nabi ngoten lho. Maksudnya ndungoi nabi ini kan wis kira-kira jelas gak padha kalian ndungoni awak-awakan. Tapi ternyata nggih dikabulkan oleh Allah sesuai dengan yang dikehendaki Allah, bukan sesuai dengan kehendak makhluk. Nah ini juga mengajarkan kepada kita dalam surat Al-Kahfi niki bahwa ketika kemudian sinten jenenge para ashabul niku kan donga, Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina min ladunka, ya Allah atina berikan kepada kami min ladunka dari sisi engkau rahmatan kasih sayang, wa hayyi lana min amrina rasyada, dan siapkanlah kepada kami petunjuk. Dan ternyata Allah menyiapkan betul, dan itu sesuatu yang bahkan tidak akan diduga oleh para ashabul kahfi niki. Sampai diturukno pirang-pirang atus tahun sinten sing kepikiran cara kayak ngoten niku. Ngoten lho. Maka Al-Quran surat Al-Kahfi niki mengajarkan kepada kita untuk mantep, untuk yakin tentang ini Gusti Allah.
kudu mantepun ya napa wis ya napa ya Allah, Allahumma ya Allah tawakkalna. Jadi tawakal niku bener-bener wis mantep nang ngene Gusti Allah, wis panjenengan atur sing sae ingkang pundi Gusti Allah. Lah, tapi tawakal niku perlu dibarengi kali sabar. Karena seringkali nopo ingkang diatur oleh Allah ini tidak dipahami oleh kita. Takdirnya Allah itu seringkali disalahpahami oleh kita. Sehingga nopo yang terjadi mutung, kadang-kadang putus asa. Padahal sakjane lek gelem sabar mesti happy ending bahasane. Nah, karek mantep napa mboten. Nah, ngoten. Wa anna sa'ata adiyatul la raiba fiha, dan sesungguhnya kiamat itu pasti datang. Kenapa kok dinyatakan hubungannya kali kiamat? Ya, karena orang yang dianggap mati saja bisa dibangkitkan lagi, apalagi kiamat yang mana semuanya mati itu lebih mudah dari Allah, karena bukan sesuatu yang baru. Ngoten lho kasarannya. Kemudian idh yatanaza'una bainahum amrum, ketika mereka, nah berarti ini kembali napa jenenge domire niki kembali kepada penduduk kota di mana Ashabul Kahfi niki kemudian muncul tadi. Ketika mereka saling berselisih tentang urusan mereka, ada riwayat nggih, jadi dikisahkan niki ketika kemudian salah seorang niku masuk ke kota kan beto arto warik bahasa di Quran niku warik, jadi uang yang kemudian ternyata uang itu mboten payu. Napa kok mboten payu ya? Soalnya uang itu dicetak sudah 300 tahun yang lalu. Sehingga kemudian niki duit niki dikekno nang sing dodol niku mang nyekel duit niku mang lho, iki duit zaman apa iki gak ero. Tunggal arek saiki rurin rupiah dikei duit zamane londo biyen. Napa lek ngaren duit zaman londo nggih? Oh nggih sen ngoten paling dikira paling duwike dingdong ngoten wae, duit dulinan ngoten wae. Sehingga dikena kancane iki duit apa sampai kemudian sampailah berita uang itu kepada raja di kota itu. Ada yang mengatakan namanya Diksus, jadi rajanya ketika zaman raja sing kafir namanya Dikianus. Tapi niki wallahu alam karena tidak ada riwayat yang sahih, cuman ada ceritanya di Israiliyat. Raja pada zaman itu kemudian angen-angen, oh iki koyoke duit, jangan-jangan duit zaman biyen. Karena aku pernah kerentek, aku angen-angen mendengar legenda bahwa dulu itu ada sekelompok orang, sekelompok pemuda yang kemudian menghilang dari kota karena menghindari raja yang zalim. Nah, jangan-jangan ini mereka. Jadi rojo niku pun enggak ada firasah. Akhirnya kemudian orang itu tadi kemudian dipanggil, salah satu Ashabul Kahfi tadi dipanggil dihadapkan raja, yang mana rojone waktu itu sampun iman dan penduduknya juga sudah iman semua. Nah singkat cerita, akhirnya kemudian rojone kemudian itu datang gua melok nang ini pemuda tadi dijak omong-omongan, kemudian tidak berapa lama kemudian ternyata setelah rombongan raja ini pulang, mereka kembali dan melihat para pemuda ini sampun sedo. Jadi Allah kemudian setelah menunjukkan bahwa mereka masih hidup, wis konangan wong akeh, tidak berapa lama kemudian mereka semua itu wafat. Ashabul Kahfi niki wafat. Akhirnya yatanaza'una bainahum lah. Ini yang dimaksud dengan yatanaza'una bainahum, mereka berselisih tentang Ashabul Kahfi niki diapakno ae. Maka kemudian mereka berkata, ubnu alaihim bunyana. Wis lek ngono guwa iki ditutup di rupane sing apik. Nah, dan lo karepe. Jadi sebagai monumen, sebagai tugu peringatan ngoten cara zaman sakniki. Qala alladziina ghalabu ala amrihim, sehingga kemudian orang yang mempunyai kuasa atas mereka berkata lanattakhidana alaihim masjidah. Kami akan bangun di tempat ini masjid. Lah niki syariate wong zaman biyen. Lek zaman sakniki sakjane mboten angsal. Jadi makom-makom orang solih niku sakjane Kanjeng Nabi enten dawuh la'anallahu al-yahuda wan nasara ittakhadhu qubur sulahaihim masjidan, kuburos solihina min bainihim masjidan. Allah melaknat orang-orang Yahudi dan Nasrani karena menjadikan kuburan orang-orang soleh di antara mereka sebagai masjid. Jadi ada larangan, termasuk niki dipahami oleh para ulama, larangan membangun napa jenenge
kuburan nggih, larangan kuburan untuk dibangun sing diapiki gede-gede niku wonten larangane. Kecuali kalau ada tujuan lain, ya. Misalkan karena wonten peziarahi lah. Iki mungkin sik wonten dawuh ulama. Cuman lek mengacu kepada ayat ini juga mengacu kepada hadis, ini nggih memang membangun masjid, membangun tempat di kuburan niku mboten angsal. Hukumnya minimal lek dalam mazhab Syafi'i kuburan sing diparingi napa lek ngarini cungkup nggih. Nah, cungkup niku minimal makruh. Itu kalau dibangun di tanahnya sendiri. Kalau dibangun di kuburan umum niku jadi ulama haram. Napa? Karena satu ya menyelisih hadis, yang kedua niki yang menjadi ilat yang paling kuat karena mencegah orang lain untuk dikuburkan di situ. Yang mana padahal kuburan ini kuburan umum. Oleh karenanya memang sudah tepat sebagian pengurus kuburan umum niku sing maringi tulisan biasanya dilarang membangun kuburan, ngoten to biasanya. Nah, ngijik istilahnya. Memang dari sisi fikih nggih pancen mboten angsal. Kecuali kalau di pemakaman pribadi, tanahnya pribadi niku minimal lek wong biasa niku makruh. Lek orang-orang solih bagaimana? Niku khilaf. Wonten sing tetap menghukumi makruh. Tapi ada yang membolehkan dengan alasan agar tidak dirusak dan macam-macam. Jadi niki khilaf. Lah, sing paling aman ya napa? Lah, wonten kaidah al khuruju minal khilafi mustahabun. Keluar dari khilaf niku dianjurkan. Lek wonten ulama sing ngolehaken, wonten ulama sing ngelarang, maka sing paling aman nggih pun mboten ngelakoni. Misalkan niki panjenengan gadah kuburan ini keluarga, walaupun itu pribadi, nggih lek saged pun mboten bisa dibangun. Terus ini apa dijarno nggih mboten, kita tetep diramut wonten maisani, cek gawe tengeran mboten. Terus kemudian dikei kembang, dikei wit kan, karena memang ada sunnahnya. Cek kembang ataupun wonten pohon yang biasa ditanam itu niku saged ndongaaken. Tapi nggak gede-gede, kok di maisan ditanduri wit kelapa lek tambah. Dipeneki wong ki tambahan. Nggih cilik-cilikan. Termasuk lek pun gede sakjane, lah niki nggih kudune ojo sampai gede nemen, kudu nanti ketok ngen diganti sing cilik. Soalnya kan kuatir akare ngerusak mandap-mandap niku. Tadi minimal nggih niku wae diresiki wonten maisane ditulisi cek semerap keluargane, kemudian ada tanaman-tanaman entah napa tanduran sing gede utawa sekedar kembang-kembang tok, niku sing sae. Tapi lek sampai bangun lek saged mboten ya karena ada khilaf ulama tadi. Nggih, misalkan memang ada sing bangun nggih monggo kersa. Cuman sing istilahnya tadi itu jadi khuruj minal khilaf. Terus saya kuluna salah satu robium kalbum, saya kuluna pada ngucap sapa wong akeh salah satun utawi ashabul kahfi iku salah satun telu. Robium utawi nomor papate ashabul kahfi itu kalbuhum asune ashabul kahfi. Mereka berkata niki rujuknya kepada sinten? Ada yang mengatakan rujuknya kepada ahlul kitab ya, atau orang-orang ya ahli kitab, karena lek panjenengan tasimut ashabul kahfi ya, ayat niki surat ini sebabun nuzulnya, sebab turunnya niki kan berkaitan dengan orang Quraisy ya. Ada 2 orang utusan dari klan Quraisy yang kemudian diutus untuk pergi ke orang Yahudi. Mereka hendak berkonsultasi tentang orang yang ngaku nabi yang namanya Muhammad ini. Kemudian mbek wong Yahudi kan dikandani wong Quraisy niku wau. Wis ngene ae, takono nang sing jenenge wong sing ngaku nabi iku, takono tentang 3 hal. Kalau ia bisa menjawabnya, maka ia adalah nabi. Tapi lek gak iso jawab berarti duduk nabi. Ditakoni tentang apa? Ditakoni tentang 3 hal. Pertama tentang masalah pemuda-pemuda yang masuk ke dalam gua. Kemudian yang kedua bertanya tentang ruh. Yang ketiga bertanya tentang seorang pemimpin yang bisa menaklukkan barat dan timur, yang kemudian nantinya disebut dengan Dzulqarnain niku. Nah niku kan riwayate ngoten. Sehingga saya kuluna salah satu rabiuhum, saya kuluna fa'il ya. Jadi orang yang mengatakan ini berarti rujuknya kepada ahli kitab. Mereka berkata bahwa ashabul kahfi niku 3 orang, yang keempat adalah anjingnya. Wa yaquluna lan padha ngucap sapa wong akeh iku khamsatun 5 sadisum utawi nomor 6 ashabul kahfi iku kalbum asune ashabul kahfi rajman kelawan
napa lek ngarene rojeman kelawan angen-angen, sanes angen-angen lebih tepat ya. Jadi zon ini maknanya. Di rojeman kelawan angen-angen bil ghaibi, kelawan perkara gaib. Maka berkata bahwa Ashabul Kahfi itu 3 orang, 4 orang, yang keempat adalah anjingnya. Sementara yang lain berkata 5 orang, yang keenam adalah anjingnya. Rojman bil ghaib. Rojman itu dalam bahasa Arab makna asalnya adalah melempar dengan batu. Jadi rojman itu roma bil hajar, melempar dengan batu. Sebagaimana hukuman bagi pezina muhson dalam syariat niku, orang yang zina dalam Islam niku berhubungan dengan orang yang bukan pasangan yang sahnya dibagi jadi 2, wonten sing muhson, ada yang ghairu muhson. Muhson ini orang yang sudah pernah menikah secara sah, lek ghairu muhson itu orang yang belum pernah menikah secara sah, sehingga hubungannya berbeda. Lek zina muhson, oleh yang pezinanya sudah pernah menikah, baik itu statusnya masih dalam pernikahan atau sudah di mbok rondo, tadi dudo, maka hukumannya nikah ada surat yang sudah dinasah tapi hukumnya masih berlaku. Asyaikhu wa syaikhatu idza zanaya farjumuhuma. Jadi pezina muhsan perempuan, pezina muhsan laki-laki, ketika mereka zina maka farjumuha, rajamlah. Rajam niku napa? Dilempari batu. Prakteknya napa nggih? Wonten riwayate jare ini, jadi wong ini ku dipendem ngadeg garek sirai tok, kemudian sirai diantemi watu sampai meninggal. Niki rajam makna asalnya. Kalau ghairu muhson, nah niki menggunakan ayat yang di surat An-Nur niku, az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Pezina laki-laki, pezina perempuan, niki lak dimaksudkan dari ulama niki yang ghairu muhson, yang belum pernah menikah, maka hukumannya adalah fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah, dicambuk sebanyak 100 kali, dikepui ping 100. Nah, kemudian nonton tambahannya diasingkan selama setahun, mungkin baru kemudian angsal wangsul. Dan itu rojam, makna aslinya rojam itu melempar dengan batu. Nah kemudian di sini maksudnya rojman bil ghaib bagaimana? Itu dikinayahkan sebagaimana orang yang melempar batu, dia melempar opini tanpa tahu dasarnya. Jadi rojman bil ghaib, dia kemudian hanya berkata-kata saja tentang sesuatu yang ia tidak paham. Lah lanjutannya wa yaquluna sab'atun wa thaminuhum kalbum. Wa yaquluna padha ngucap sapa wong akeh sab'atun utawi ashabul kahfi ku sab'atun ana 7. Wa thaminuhum kalbuhum utawi kang nomor 8 ashabul kahfi iku kalbuhum asune ashabul kahfi. Terus yang bener sing pundi? Lah tengene Ibnu Katsir niku kemudian beliau lebih condong bahwa yang benar ashabul kahfi niku adalah 7 orang. Yang ke-8 adalah anjingnya. Kenapa? Oleh dalam ayat ini mengisyarahkan orang yang menyebutkan bahwa ashabul kahfi niku cuman 3 ataupun cuman 5 niku ada kata-kata rojman bil ghaib. Mereka hanya berkata-kata tentang yang tidak ketahui. Sementara ketika Allah menyebutkan wa yaquluna sab'atun wa thaminuhum, tidak ada kata-kata rojman bil ghaib. Yang mana ini mengisyarahkan dari Imam Ibnu Katsir bahwa jumlahnya ashabul kahfi itu memang 7. Yang ke-8 adalah anjingnya. Nah, niki pendapat Ibnu Katsir yang menurut beliau sing paling sahih. Tapi ya apapun itu, napa pinten-pintenipun niki mboten sing paling penting nggih. Sing paling penting nggih ibrah tentang perjalanan kisah riwayatnya Ashabul Kahfi niku wau. Kul ngucap sira Muhammad, Rabbi utawi pangeran ingsun iku a'lamu zat kang luweh weruh bi iddatihim kelawan wewilangani Ashabul Kahfi. Katakanlah bahwa Tuhanku yang lebih mengetahui jumlah mereka. Ma ya'lamuhum ora weruh hum ing ashabul kahfi illa qalilun kejaba apa wong kang titik. Tidak ada yang tahu jumlah mereka secara benar kecuali sedikit orang. Nah, dari riwayat niki Abdullah bin Abbas dawuh wa ana minal qalil. Aku termasuk orang yang sedikit, aku tahu jumlah mereka lek dari Abdullah bin Abbas. Ha pinten jumlah terus nggih sami 7 niku wau. Ini juga jadi kisah ya. Ini kan juga bukan hanya kisahnya orang-orang Islam nih. Di agama-agama lain pun juga ada kisahnya. Jadi di bahasa Inggris ini wonten kisah itu 7 sleeper wonten lek mboten keliru. 7 orang yang tidur niku nggih termasuk ada di
Kisah Kristen niku nggih wonten. Memang kisah ini sudah masyhur pada zaman dulu. Terus ndi meng. Fala tumari mongko aja bantah-bantahan sira kabeh aja bantah-bantahan sira fihim ing dalem ashabul kahfi illa mira'an dhahira kejaba bantah-bantahan dhahirun kang pertela. Jadi tidak ada yang mengetahui jumlah pastinya ashabul kahfi kecuali sedikit. Maka kamu jangan berbantah-bantahan dengan mereka. Maksudnya Nabi Muhammad jangan berbantah-bantahan dengan ahlu kitab kecuali dengan bantahan yang jelas. Ya apa maksudnya? Ya katakanlah bahwa ma ya'lamuhum rabbi a'lamu bihim. Katakanlah bahwa Allah yang lebih tahu. Katakanlah bahwa jumlah mereka niku ya tidak menjadi sesuatu yang penting, yang penting kisah. Nah niki termasuk mirwa'an dhahira. Jadi berbantah-bantahan jidal niku sakjane mboten sae kecuali jidal yang dhahir. Jidal yang dhahir niku ya napa? Maksudnya bahwa hujjahnya tidak akan menimbulkan pertanyaan lagi. Jadi debat niku boleh kalau orang itu memaparkan sesuatu yang tidak akan didebat lagi. Langsung taslim bahasanya, langsung oh iya ya wis lek ngono. Lah ucapan seperti Rabbi a'lamu bihim. Allah yang lebih tahu mereka niki kan mesti gak kira takon maneh. Pokoke wis dipasrahno nang ngene Gusti Allah. Lah niki sing angsal. Wala tastafti lan aja takon sira fihim ing dalem ashabul kahfi mindum saking ahlul kitab ahadan ing wong siji. Janganlah kamu bertanya tentang ashabul kahfi kepada siapapun, kepada orang lain. Artinya Allah hendak mengajarkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk membatasi, cukup dengan apa yang telah diajarkan oleh Allah melalui malaikat Jibril. Wis gak perlu takon-takon nang ahli kitab sing lain-lain. Ngoten. Wis wala taqulanna lan aja ngucap temen sira li syai'in maring siwiji-wiji ngucap inni fa'ilun dzalika ghadan. Inni sak temene ingsun iku fa'ilun wong kang agawe dzalika ing mengkono-mengkono penggawean ghadan ing dalem meni. Illa ayyasha kejaba yen to ngersakaken sinten Allahu Allah. Wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghadan. Dan janganlah sekali-kali kamu berkata tentang sesuatu bahwa aku akan mengerjakannya besok. Nah, niki diajarkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Kalau melakukan sesuatu jangan janji. Ojo ngomong, ojo mestekno wis engko meni aku sing nglakoni. Nah, li asbabun nuzul ayat ini berkaitan ketika wau nggih ada orang-orang kafir Quraisy sing sowan nang Kanjeng Nabi hendak nguji Kanjeng Nabi. Nah, karena Kanjeng Nabi masih belum mendapat wahyu dan juga tidak tahu tentang jawaban atas pertanyaan orang kafir Quraisy wau tentang ini wau ashabul kahfi, tentang ruh, tentang Dzulqarnain. Akhirnya kemudian Kanjeng Nabi nyanggupi, wis mrene maneh tak terangno. Inni fa'ilun dzalika wa wis tak jelasno. Ternyata Allah memberikan pelajaran kepada Nabi Muhammad SAW. Dikisahkan malaikat Jibril setelah itu tidak datang selama 15 hari. Jadi selama 15 hari malaikat Jibril mboten rawuh. Akhirnya Kanjeng Nabi bingung. Kadung janji nang wong kafir Quraisy lek katene meni katene cerita. Lah kok pas wayahe wis menine iki malaikat Jibril gak teko-teko. Mak bingung. Jenengan pun kadung janjian mbek wong wis meni tak kei dhuwit, lah kok meni gak duwe dhuwit. Ini janjian mbek wong lah kok meni gak iso. Niki lak bingung. Apalagi ini sekelas nabi yang mana dakwahnya ya kepada orang-orang kafir tadi. Kok lama gak dipercaya ambek wong. Ternyata Allah hendak memberi pelajaran kepada Nabi Muhammad secara khusus dan kepada umatnya kita ini secara umum bahwa kalau mengerjakan sesuatu yang sifatnya besok iku sakjane ojo ngomong aku meneng nglakoni illa ayyasha Allah, kecuali apabila Allah menghendaki. Maka ada anjurannya para ulama niku nganjuraken lek panjenengan gadah azem, nggak ada kepinginan untuk ngelakoni apa yang hendak dilakukan keesokan hari, maka jangan lupa untuk mengucapkan insya Allah. Tapi sing temenan insya Allah sing memang ngarep tabaruk. Sanes insya Allah wong Jawa ya. Insya Allah wong Jawa kadang-kadang ya meni nang omah ya. Yes insya Allah. Tapi insya Allah ya ora niki biasanya. Kadang-kadang jawab ora gak penak jawab insya Allah. Ajane aras-arasen. Lah mboten ngoten. Jadi lafaz insya Allah niki karepe memang bener-bener tabarruk ngarep nang Gusti Allah, Pak napa jenenge pasrah nang Gusti Allah. Niki ajarinipun. Lah perintah niki
atau larangan wala taqulanna, janganlah kamu berbicara kecuali mengucap insyaallah. Niki dawuh para ulama niki adalah amrun lil irsyad. Jadi perintah sebagai petunjuk, mboten amrun lil wajib, mboten perintah yang sifatnya wajib. Artinya misalkan panjenengan supe gak ngomong insyaallah nggih mboten dosa. Cuman secara adab niki kurang sae. Jadi ini ranahnya bukan adab. Maka tidak semua perintah, tidak semua larangan dalam Al-Qur'an itu dihukumi haram halal, dihukumi wajib makruh no sak lindu-lindune mboten. Karena memang ada tadi niku bahasane amrun lil irsyad. Niki perintah yang hanya untuk sebagai petunjuk saja. Jadi ampun supe kalau melakukan sesuatu janji ambek wong ngucap napa? Insyaallah. Niki ajarane Allah datang Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wazkur rabbaka, wazkur lan ilingo sira rabbaka ing pangeran sira idza nasita nalikane lali sira. Wa qul lan ngucapa sira Muhammad asa ayyahdiani rabbi. Asa ayyahdiani, asa menawa-menawa ayyahdiani yen to paring pituduhni ing ingsun sinten rabbi pangeran ingsun. Li aqraba maring perkara kang luwih parek min hadza saking iki. Apane rasyadan pituduhe. Wazkur rabbaka idza nasita, dan ingatlah Tuhanmu ketika kamu telah lupa, menggunakan fi'il madhi. Artinya apa? Ketika lupa lali gak ngucap insyaallah, maka ketika panjenengan eling seketika itu juga ucapkan insyaallah. Jadi istilahnya koyok kodoan ngoten lho, insyaallah kodoan. Jadi janjine wis mang, ilingi sik saiki. Oh yo, aku mang durung muni insyaallah. Lah niki kerentek di ati insyaallah. Niki wonten anjurane wazkur rabbaka idza nasita. Ada riwayat yang lain nggih yang mengartikan menafsiri maksud dari ayat ini wazkur rabbaka idza nasita adalah ketika Anda lupa kepada Allah, ketika panjenengan aktivitas, mari aktivitas kemudian lalai dengan Allah, maka segeralah zikir. Jadi niki anjuran untuk memperbanyak zikir. Mboten hanya setelah sholat tok, mboten hanya ketika dalam majelis tok, tapi dalam segala hal marilah napa-napa kok wis nganggur, wis longgar kok iku mang kok lho aku kok iling lali nang pangeran, kemudian saiki iling wis zikir nang Gusti Allah. Lah mangkane niki sakjane niki pun contohaken para kiai-kiai zaman biyen nggih. Lek kiai zaman biyen iki kan cekelane napa? Tasbih ngoten ta biasane. Para ulama, para habib zaman biyen niku kan tekani tasbih. Pola napa nggih niku kanggone lek nyekel tasbih niku dadi iling terus nang pangeran. Melik kepingin wiritan kan ngoten. Tunggale panjenengan kula lek nyekel rokok lah melik kudu rokokan. Dan niki nyekel tasbih cek kemudian iling wiritan terus. Lek zaman sakniki nyekel HP melih HP-an terus. Nah, ngoten niku. Nah niku nggih sakjane nggih termasuk mempraktekkan napa ingkang didhawuhaken oleh Allah niku wau. Jadi supaya ingat terus ketika dia kemudian telah lupa, iling malih iling malih. Wa qul asa ayyahdiani rabbi li aqraba min hadza rasyada, dan katakanlah asa ayyahdiani rabbi, semoga Allah memberikan petunjuk kepadaku kepada petunjuk yang lebih dekat. Lah wonten tafsiran yang ketiga. Jadi wazkur rabbaka idza nasita, dan ingatlah Tuhanmu ketika kamu lupa dengan cara ya napa? Muni napa? Muni bukan muni insyaallah, tapi muni niki asa ayyahdiani rabbi li aqraba min hadza rasyada. Jadi mboten muni insyaallah tapi muni ini asa ayyahdiani rabbi li aqraba min hadza rasyada. Jadi ada beberapa penafsiran. Wala bisulan padha meneng sapa ashabul kahfi fi kahfim ing dalem guwani ashabul kahfi salah samiatin ing dalem 300 apane sinina taune wasdatulan padha nambah apa sinin tisan ing songo. Dan mereka para ashabul kahfi tinggal di dalam gua selama 300 ditambah 9 dados pinten 309 tahun. Niki lek jare para ulama niki adalah hitungan hijriyah. Nah, hitungan Masehi ini adalah 300 tahun karena setiap 100 tahun niku selisihnya dengan hijriyah pinten 3 tahun. Jadi lek 100 tahun Masehi niku padha kali 103 tahun hijriyah. Berarti kalau 300 tahun Masehi sama dengan 309. Nah, ngoten. Ul ngucapa sira Allahu utawi Allah iku alamu zat kang luwih weruh
bima kelawan perkara labisu kang padha meneng padha jumeneng sapa ashabul kahfi. Katakanlah Allah yang lebih mengetahui berapa lama mereka tinggal. Lahu kedue Allah ghaibus samawati utawi perkara ghaibe pira-pira kang ana ing dalem pira-pira langit wal ardi lan bumi. Absir bihi wa asmi. Absir bihi wa asmi niki ada dua nggih. Wonten sing ngarani absir bihi niki adalah termasuk fi'il ta'ajjub. Fi'il ta'ajjub niku ungkapan orang Arab untuk menunjukkan kekaguman. Menggunakan dua sigot biasanya, pakai menggunakan ma'af'ala dengan af'il bihi. Niki arek pondok niki semarang. Jadi misalkan kalau kita kagum, wah apik irek, wah kan ngoten. Wah gandengi, wah ngoten. Dalam bahasa Arab menggunakan ma'af'ala, ma'ajmala. Wah sangat indah sekali. Ma'ahsana, sangat bagus sekali. Ada sigot yang kedua, af'il bihi, ajmil bihi. Wah, bagus banget lah ngoten. Atau lek sing sakniki arkhis bihi, wah murah banget lah niku. Lah absir bihi ada ulama sing menafsiri niki adalah fi'il ta'ajjub. Jadi absir bihi wa asmi, sungguh sangat melihat dan sangat mendengar. Nisbatnya dengan Allah. Ya Allah itu sungguh sangat melihat dan sungguh sangat mendengar apa yang terjadi, apa yang ada di langit maupun di bumi. Penafsiran yang kedua absir bihi wa asmi niku berupa fi'il amar. Jadi ngrungokno sira bihi kelawan dawuh wa asmi. Absir ningalono sira bihi kelawan dawuh asmi lan ngrungokno. Jadi perdengarkan sungguh-sungguh, lihatlah sungguh-sungguh dawuh Allah niki. Berarti lek dadi fi'il amar niki khitabnya kepada mukhatab. Sinten mukhatabe kita ini orang-orang yang membaca. Malahum min dunihi, malahum ora ana kuwi keduwe wong akeh. Min dunihi saking sakliyane Allah min waliyin utawi wali. Minnya di sini ziyadah. Malahum min dunimi wali, tidak ada bagi mereka pelindung selain Allah. Wala yusyriku, dan orang-orang kang nyekutoni, tidak ada yang membantu fi hukmihi ing dalam putusane Allah ahadan ing wong siji, dan tidak ada yang bekerja sama, tidak ada yang membantu dalam apa yang diputuskan oleh Allah. Artinya Allah niku independen. Napa sing pun dikarepaken Allah, masya Allahu yakunu, masya Allahu kana. Apa yang dikehendaki Allah pasti wujud. Wa malam yasha lam yakun. Napa sing mboten dikarepaken oleh Allah niku mboten kira wujud. Nah, pun mugi-mugi kita sedanten dikarepaken Gusti Allah dados tiang-tiang ingkang sae. Mugi-mugi kita sedanten dikarepaken oleh Gusti Allah dados tiang sing manfaat dunya akhirat. Moga-moga kita dikarepaken datang Gusti Allah dados tiang-tiang ingkang manfaati sekaligus datang ke umat. Moga-moga saged kumpul kalian Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan akhirat menika. Shadaqallahul adzim, wallahu alam bisawab. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, Rabbi zidni ilman nafi'a wa wafiqni amala makbulah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yafi ni'amaka fi mazidah. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Falakal hamdu hatta tarda, falakal hamdu idza radit, walakal hamdu ba'da ridha. Allahumma ya Allah, ya Allah, ya Allah, shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka ala darajat wa tuballighuna biha qasal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma ya Ghaniyu ya Hamid ya Mubdi'u ya Mu'id ya Rahimu ya Wadud, aghdina ya Allah, aghdina bihalalika an haramik wa bi ta'atika am ma'siyatik wa bi fadlika amma siwak. Allahumma ya Allah ya muyassir yassir ya mudabbir dabbir ya musahhil sahil sahil alaina kullal asir. Allahumma rzuqna wa yassir lana ziyaratal Makkah wal Madinah
wa qabri nabika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam masalamah wal afiyah ma ahlina wa jama'atina wa jami'il alamidina. Allahumma ya Allah, Allahumma arhamna idza sirna min ashabil kufur. Allahumma ja'al akhir kalamina inda intihai ajrina qaula la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi washabihi wabarakatuh. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Assalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.